Halo guys, selamat kembali di channel GKS TD. Di video kali ini saya akan membahas mengapa saya itu tidak upload video cukup lama ya, berapa bulan dah. Nah, yang awal-awalnya tuh dari bulan Desember itu masih hawa-hawa liburan ya. Jadi saya memutuskan untuk memang sengaja tidak membuat konten. Nah, habis itu masuk Januari pun masih hawa-hawanya liburan sedikit ya. Terus, nah di bulan Januari ini awal nih saya kena itu ya, mungkin masuk angin, terus makan terlalu panas. Jadi pas masuk angin saya muntah dan tenggorokan saya itu mungkin tergores sedikit. Dan ya, saya pun kena infeksi tenggorokannya. Tenggorokannya sakit, terus disertai dengan demam dan pilek ya. Batuk sih enggak. Dan seminggu kemudian sudah sembuh, seminggu lebih itu, dan intinya pertengahan Januari sudah sembuh. Terus saya lagi melanjutkan hari-hari, dan di tanggal 31 itu bapak saya itu ya ngedrop ya bapak saya ya, karena overwork ya, dia kerja terlalu keras ya, dan dia tidak minta bantu saya ya, padahal saya di rumah terus. Dan ya begitu, ada konflik juga ya dengan bapak saya ya, orang tua saya itu bapak saya. Dan ya begitu, setelah ditelusuri sudah tanggal 1 masuk bulan Februari, tanggal 1 Februari itu Imlek ya. Nah, dan itu bapak saya dinyatakan kena stroke ya, stroke ringan. Nah, waktu itu bapak saya tuh belum menerima kenyataan ya. Jadi dia tuh mencoba jalan sendiri ya. Jalan sendiri terus jatuh 2 kali, dan mungkin itu memperparah keadaannya. Kalau orang stroke kan nggak boleh jatuh ya, dan kondisi kritisnya itu 10 hari. Nah, dan singkat cerita itu kami memanggil dokter umum di lokal ya, di Skadau. Dan ya bagus sih, dikasih obat tensi. Oh ya, penyebab bapak saya kena stroke itu: satu tensi, dua kolesterol. Karena pas bulan Januari itu makan udangnya cukup deras ya, cukup kuat makan udang ya. Nah gitu, jadi hati-hati buat kalian yang suka makan seafood, terutama udang. Mungkin yang kolesterolnya tinggi lah ya, hati-hati aja. Dan tensi bapak saya itu juga tinggi ya, di sekitar 160-an ya gitu ya. Jadi ya kena lah gitu ya. Dan hari pertama sampai hari kelima itu, sampai 5 Februari atau 4 4 4 Februari itu bapak saya ngedrop. Sebelum itu kakak kedua saya itu datang ya bersama keluarganya. Nah, itu pas datang, mereka datang jam 5 malamnya itu bapak saya ngedrop ya, jadi dibawa ke rumah sakit. Terus di rumah sakit tuh kondisinya dipasang alat-alat ya, alat-alat monitor jantung, nafasan, sama oksigen. Nah, jadi ya begitu. Dan keesokan harinya itu tanggal 5 itu eh, dokternya ada pertemuan dengan bapak saya, pasien. Nah, mungkin dokternya ini terburu-buru menjelaskan. Jadi apa yang bapak saya tangkap tuh beda dengan yang dokter katakan tuh. Nah, dan saya itu juga tidak ada di lokasi ya, di TKP ya, karena saya juga lagi membantu ya, jaga toko gitu ya. Nah, terus habis pertemuan dokter itu, dokter kontrol terus menyampaikan pesannya, mungkin bapak saya salah paham, dan tidak lama setelah itu alat-alat monitor tuh dicabut ya. Jadi bapak saya pikirkan tuh tidak ada
dicabut tuh kan sebenarnya kondisinya membaik ya. Tapi bapak saya mikirnya tuh malah memburuk. Jadi bapak saya di tanggal 5 itu ngerengek ingin pulang ke rumah. Nah, seharusnya itu tanggal tanggal 6 7 tanggal 8 ya mungkin ya harusnya pulang itu. Jadi tanggal 5 ini merengek pulang ya. Jadi ya sudahlah diturutin aja. Dan diturutinnya itu gara-gara takut nanti dia marah-marah terus tambah emosinya makin tinggi terus ya kena lagi nanti kan bahaya kan. Jadi diturutin pulang waktu itu. Sebelum pulang tanda tangan dulu, tanda tangan bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab ya atas kau kejadian kenapa-napa gitu. Karena ya tidak prosedurnya itu belum selesai ya, prosedur prosedur perawatannya itu belum selesai. Jadi belum selesai tapi kita dah mau pergi gitu. Jadi harus ada tanda tangan gitu ya. Nah, sesudah di rumah eh, memang kondisinya itu membaik ya selama 1 bulan sampai eh, ya sampai 1 bulan itu. Dan selama sebulan itu dipanggil lah ini apa fisioterapi. Nah, dan yang kami itu menggunakan 2 fisioterapi sih. Yang pertama tuh sebelum masuk ke rumah sakit pakai si A gitu ya. Setelah dari rumah sakit kami pakai si B. Si B ini bagus ya saya lihat ya. Dan sehari itu sekali ya terapinya ya. Yang mana itu memang harus seperti itu ya. Soalnya harus setiap hari dilatih supaya mempercepat eh, pertumbuhan saraf motoriknya ya. Dan begitu ya di ini dalam keadaan kakak saya itu masih ada ya, masih istilahnya masih di Skadau lah, dari Ketapang ke Skadau ya, dari tanggal 4 sampai 14 kalau nggak salah. Nah setelah itu tanggal 15 atau berapa tuh kakak saya tuh menyimpan kalung kesehatan ya, yang MCI apalah itu ya, di atas meja. Dan pas mereka pulang itu dan keesokan harinya tukang terapinya datang kan, dan ya hilang kan. Kalungnya hilang dan mama saya, ibu saya, saya panggil mama aja ya. Mama saya itu mencurigai si tukang terapi ini. Oh, sorry ini videonya agak noisy ya. Karena ya saya apa adanya kondisi itu. Oke, kembali ke cerita lagi ya. Dan itulah tidak ada yang sempurna manusia itu. Jadi kita lihat kinerjanya bagus tapi dia itu tangannya panjang ya, mungkin ada penyakit kleptomania gitu atau apalah, pokoknya penyakit yang mau mencuri gitu ya. Nah, saya itu masih pikiran positif ya, dia itu tidak mengambil, hanya saja mama saya yang simpannya tidak tahu di mana, mungkin kelupaan dia simpannya gitu ya. Terus sampai saya tuh penasaran juga, saya tanya teman saya yang punya bakat lebih lah dari manusia biasa ya, atau talenta yang tidak dimiliki manusia biasa ya. Nah, itu terus setelah ditelusuri ternyata saya pun tetap berpikiran positif ya, berpikiran positif bahwa itu kan terapinya yang ngambil ya. Karena apa? Karena teman saya ini bilang dari sepenglihatan dia itu orang terapi ini si B ini dia tuh lagi butuh duit ya untuk istri dan anak-anaknya. Nah, tapi dia tidak tidak bilang bahwa si B ini mencuri. Gitu. Ya, begitulah, semoga saja masih bisa ditemukan ya. Dan selepas itu kami ya pura-pura aja ya, pura-pura bahwa kalung itu
tidak diambil sama dia gitu ya. Karena apa? Karena kami juga butuh dia kan untuk terapi gitu. Nah, setelah itu lanjut ke peristiwa berikutnya itu di tanggal 3 Maret ya. Nah, selama selama sampai tanggal 3 Maret itu terapi terus sampai kondisinya sangat baik ya. Sampai bapak saya itu udah bisa jalan sendiri dan tidak perlu dipegangin, tapi tetap dijaga tukang terapinya. Jadi kayak di apa ya, siap-siap lah kalau terjadi sesuatu yang agak miring sedikit mungkin di topangnya gitu. Tapi pas berjalan itu sudah tidak ada penopangan ya, sudah bapak saya sendiri yang jalan gitu ya. Nah, kondisinya udah membaik kan, bapak saya mungkin juga, wah ini saya harus bisa nih coba mau jalan sendiri gitu ya. Nah, ini pas tanggal 3 itu kan toko kami itu lagi ramai dan anak buah atau pegawai ya, lebih enaknya disebut pegawai aja. Pegawai di toko itu pada pada keluar ya semuanya ya. Bukan keluar juga sih mereka apa ya? Ya intinya kan ada dua pegawai, satu keluar, satunya ikut keluar juga. Nah, jadi begitu saya tidak mengerti apa yang ada di benak mereka. Mereka pikir cari kerjaan gampang mungkin, ya terserah mereka. Dan di tanggal 3 itu sangat ramai jadi eh, kami terpaksa ya meninggalkan bapak saya itu sendirian di rumah. Nah, terus bapak saya itu mencoba jalan sendiri ya, tanpa diawasi siapapun ya. Nah, saya bantu-bantu jaga toko. Setelah toko itu sudah dilihat, eh, eh, sudah dilihat agak sepi lah ya. Jadi saya disuruh pulang. Jadi yang jaga toko saya itu kakak pertama saya yang tua itu dengan mama saya yang jaga gitu. Terus saya pulang jam 3 tanggal 3 bulan 3. Nah, itu triple 3, tiganya 3 kali. Saya pulang buka pintu kamar bapak saya, lihat bapak saya sudah tergeletak ya. Saya pun kaget ya, tapi saya nggak boleh kaget-kaget terusan. Saya langsung ya adalah mungkin 20 detik 30 detik saya lagi histeris ya. Pak, ngapa Pak gitu ya. Terus saya ambil guling terus ditaruh di belakang kepalanya supaya lebih enak aja. Terus bapak saya itu mungkin jalan sendiri jatuh, pusing terus muntah ya. Tapi untung pas saya pulang tuh mungkin kejadiannya tuh tidak lama ya, jadi cepat penanganannya ya. Saya pun itu tadi pertama bantal guling ke kepalanya disanggah, terus saya kipas-kipas pakai kertas atau apa tuh waktu itu kertas mungkin ya, dan muntahnya dibersihkan gitu ya. Saya telepon mama saya dan kakak saya di toko suruh tutup toko dan suruh pulang gitu ya. Dan ya, tarik napas dulu dan itu peristiwa yang sangat sangat membuat satu keluarga kaget ya. Dan hasil terapi selama 1 bulan tuh serasa sia-sia ya. Dan ya untungnya oh ya bapak saya tuh struknya tuh kena bagian kanan ya, di kanan. Mulutnya tuh masih biasa-biasa aja, yang susah itu menggerakkan tangannya dan kakinya. Untungnya yang waktu pas tanggal 3 Maret kemarin tuh hanya kakinya yang melemah ya, kakinya melemah dan
Terapinya tuh dilanjutkan sampai tanggal 12 berhenti gara-gara dibawa ke Pontianak untuk CT scan ya. CT scan untuk melihat bagian mana yang tersumbat ya di otaknya ya. Dan hasilnya tuh cukup melegakan ya karena tidak terlalu parah-parah amat dan masih bisa diatasi lah ya. Dan kok banyak dannya ya. Ya, itu pas masuk rumah sakit di Pontianak kan harus apa itu PCR ya, tes COVID lah. Dan ternyata bapak saya tuh kena COVID kan. Ini penasaran juga makanya bapak saya tuh batuk-batuk terus ya, batuk-batuk dan mengeluarkan dahak ya. Saya pun kayaknya dari saya ya. Saya akhir-akhir ini banyak keluar juga dan ya gara-gara disuruh sih, disuruh teman-teman keluar ya udah saya ikut. Dan kakak saya juga waktu itu lagi batuk juga, jadi nggak punya nggak bisa mikir itu ya dari kena siapa lagi ya. Yang penting sudah dibawa ke rumah sakit di Pontianak yang notabene tuh lebih proper ya daripada rumah sakit di Sekadau di lokal sini. Bukan yang menghina ya, tapi uh, dari segi arsitektural yang saya pelajari itu kurang ya, kurang menurut saya. Karena satu, di rumah sakit Sekadau itu lantainya itu tidak rata ya. Jadi pola pola tile lantainya itu kayak bergerigi gitu. Jadi pas membawa bapak saya tuh rodanya tuh kerutuk 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 terus. Jadi ya menambah kepusingan bapak saya ya waktu ke rumah sakit itu. Dan mungkin di Pontianak tuh lebih oke lah ya. Nah begitu, jadi yang kalian bisa dapat petik dari peristiwa ini, oh ya satu, saya lupa lagi ya. Kalian tuh pertama itu jangan apa ya masuk asuransi ya. Mungkin boleh sih. Asuransinya harus yang bagus tapi yang sudah ada testimoni yang klaimnya mudah dan gampang gitu ya. Nah, habis itu ya itu aja sih. Paling enggak itu kayak gitu asuransi. Dan asuransinya itu jangan apa, kalian harus baca-baca dulu dana kalian tuh dimasukkan kemana. Biasanya yang mama saya alami itu dananya tuh masukkan ke saham ya. Jadi saham mereka sendiri, saya sebut saja Sequest Life ya. Ya maaf ya, bukan menjelekkannya tapi dari pengalaman pribadi gitu ya. Jadi masukkan berapa berapa ratus tuh jadi 50 ya. Nah itu berapa tuh, kurang jauh sekali ya. Jadi di klaimnya pun lama, susah ya. Klaimnya tuh bukan klaim kita kena kenapa-napa, kita masih sehat tapi kita tuh tarik aja dananya ya. Saya sudah nggak mau lagi ya, soalnya dananya tuh kalau di aplikasinya tuh berkurang terus ya. Jadi ya target empuk ya, soalnya orang tua saya juga kurang bisa untuk memakai aplikasi yang dalam tanda kutip rumit ya bagi mereka ya itu ya. Nah, begitu saja, jangan jangan pakai asuransi kecuali kalian punya testimoninya ya. Tahu testimoninya itu seperti apa. Kalau bagus ya kalian ikuti, kalian jalani. Kalau jelek testimoninya jangan diikuti. Si Questlife jangan diikuti. Itu ya. Itu dari pengalaman saya ya, nggak tahu yang lain. Kalian juga harus research sendiri gitu. Dan yang kedua itu apa yang kalian bisa dapatkan, ini berhubungan dengan pertama, mungkin kalian harus menyiapkan obat obat apa ya, obat Cina yang namanya tuh Anggong ya. Apa loh itu, dari bentuknya tuh pil agak besar, terus dia dimasukkan ke dalam kotak-kotak seperti kotak cincin gitu ya. Itu
pertolongan pertama juga saat terkena ada ada ciri-ciri untuk menuju ke stroke gitu ya. Langsung pakai itu aja. Itu akan sembuh ya. Tapi dengan catatan kalian juga harus setelah makan obat tuh harus jaga pola hidup juga. Jangan jangan hantam-hantam seafood yang kayak udang dan sekelasnya gitu ya. Nah, itu saya rekomendasikannya kenapa? Karena itu kalian belinya memang mahal ya, juta-jutaan ya, 1 juta minimal tuh. Tapi itu expirednya tuh 5 tahun. Nah, daripada kalian ikut asuransi, mending kalian tuh beli obat itu, dia bisa bertahan selama 5 tahun. Tahun kelima kalian beli lagi, hanya keluar 1 jutaan, 2 jutaan ya. Dan ya itu sebagai apa ya? Persiapan aja ya, soalnya kita tidak tahu kapan stroke itu akan menyerang ya orang orang terdekat kita. Dan itu saja sih mengapa saya tidak bikin konten sampai 3 bulan 4 bulan ini. Nah, karena itu pusing sekali ya. Dan ya, semoga kalian bisa maklumi dengan kondisi saya saat ini dan kualitas video saat ini yang cepat aja ya, yang penting kalian dapat pesannya gitu. Dan mohon doanya supaya bapak saya cepat sembuh ya. Dan ya, terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir ya, terima kasih. Eh, tetap sehat, tetap jaga pola kesehatan hidup. Tetap jaga pola hidup sehat kalian ya. Jangan sampai kendor gitu ya.